Oke, selamat sore Pak Fatullah. Selamat sore Pak Bintoro. Apa kabar hari ini Pak Fatullah? Alhamdulillah baik Pak Bintoro. Saya dalam Eh, keadaan baik, sehat, bahagia seperti itu kira-kira Pak Bintoro. oke, puji Tuhan kita dalam keadaan sehat sehingga hari ini kita bisa melakukan coaching yang direncanakan ya Pak Fatullah ya. Nggih Pak Bintoro. Oke, mudah-mudahan dengan kesehatan ini kita bisa konsentrasi dengan coaching kita hari ini yang Pak Fatullah harapkan. Kira-kira eh, pembicaraan kita itu Pak Fatullah menginginkan pembicaraan ini masalah apa Pak Fatullah? Saya gini Pak Bintoro, saya ingin membicarakan masalah saya sendiri Pak di sekolah seperti itu. Silahkan Pak Fatullah, silahkan. Begini Pak Bintoro, saya merasakan bahwa yang saya lakukan tiap hari itu karena faktor jarak ya Pak Bintoro ya. Iya. Dari tempat saya Kaliwadas Bumiayu ke Bantar Kaung, Bandungan itu menempuh jarak sekitar 21 kilo Pak. Oh iya. Dengan medan jalan yang ya kalau boleh dibilang ya melelahkan dan capek juga Pak, sampai pegel-pegel itu. Itu menjadi masalah saya. Kemudian ketika itu terjadi, itu menurunkan semangat dalam saya sendiri Pak dalam mengajar. Jadi kelihatan kalau mau berangkat sekolah itu, saya sudah berpikir aduh jauh nih, seperti itu. Itu masalah bagi saya seperti itu. Oke. Lalu yang Pak Fatullah harapkan apa ini dari coaching ini? Yang saya harapkan nanti saya bisa bercerita dengan Pak Bin dan nanti saya bisa plong Pak, saya sudah menceritakan apa yang terjadi pada diri saya seperti itu Pak Bintoro. Oke, iya, oke. Baik Pak Fatullah, silahkan Pak Fatullah sampaikan saja apa yang menjadi permasalahan Pak Fatullah dulu di dalam coaching ini, tentang nanti permasalahan itu berkembangnya seperti apa, apakah dalam perjalanannya, apakah setelah di sekolahnya yang jadi masalah ataupun apa. Silahkan Pak Fatullah, saya pengen mendengarkan apa yang ingin disampaikan Pak Fatullah. Ya, terima kasih Pak Bin waktunya. Sebetulnya ini masalah yang memang mungkin tidak hanya saya saja yang mengalami ini Pak Bintoro. Tapi Iya. ini ketika terjadi pada diri saya itu karena jarak yang lumayan jauh mungkin ya, itu sampai 40 menit dari rumah menuju sekolah. Itu saya ketika sampai di sekolah Pak Bintoro itu sudah capek begitu. Oh Dan iya. itu iya, terus begini jadi motivasi kemudian semangat saya jadi turun sebenarnya karena fisik saya setiap hari harus melalui medan yang cukup terjal dan jalan yang berkerikil seperti itu. Jadi mood saya itu kok turun ketika seperti itu. Kemudian ini kan berakibat pada semangat dalam mengajar kepada siswa Pak Bintoro. Saya sudah turun, ibarat fisik saya ya, yang namanya manusia kan fisiknya kan terbatas, tidak mungkin ya kuat lah, pasti ada titik-titik jenuhnya, titik capeknya seperti itu. Jadi ketika pulang itu pun saya berpikir lagi, saya pulang jauh ini pikiran. Saya harus melewati jalan itu lagi dan sampai rumah kemudian capek. Seperti itu Pak Bintoro setiap hari. Saya jadi konflik batin saya seperti itu. Kok saya bisa mengeluh seperti itu supaya bisa selalu semangat itu bagaimana ini Pak Bintoro seperti itu. Jadi itu menjadi konflik batin saya Pak Bintoro. Kenapa saya mempunyai sikap
seperti itu Pak Bintoro. Oh begitu, iya. Baik Pak Fatullah, dari mendengar apa yang diceritakan Pak Fatullah itu tentang capeknya, kemudian moodnya turun, lalu ada keterbatasan tenaga dan semangat itu yang turun. Menurut Pak Fatullah ada enggak yang apa namanya memunculkan motivasi Pak Fatullah itu sampai sekarang itu bisa bertahan, dan saya pikir Pak Fatullah juga bukan orang yang lemah, tapi sampai saat ini juga kuat dan masih semangat. Kira-kira apa Pak Fatullah yang bisa membuat Pak Fatullah itu bisa memunculkan motivasi dan bersemangat Pak Fatullah? Yang bisa memunculkan motivasi saya Pak Bintoro ini karena tanggung jawab saya Pak sebagai guru, ya kan, harus bertanggung jawab terhadap siswa. Ini motivasinya ini saya harus bisa mendidik anak supaya tumbuh kembangnya maksimal seperti itu. Bahwa ini sebuah kewajiban. Maka saya sadar betul bahwa ketika saya capek mungkin di jalan, lelah, saya pikiran saya termotivasi, saya harus bekerja dengan maksimal walaupun tempatnya memang jauh dari rumah, kemudian jalan yang seperti itu, artinya jalan itu belum bagus lah Pak, seperti itu. Jadi kemudian saya juga ini Pak termotivasi oleh ibadah saya, maksudnya dalam keyakinan saya kan ketika saya mengajar di tempat yang jauh itu dapat pahala sama dengan apa yang saya lakukan berbanding lurus dengan kesulitan seperti itu. Jadi menjadi obat bagi saya bahwa saya harus semangat dalam mengajar seperti itu Pak Bintoro. Dan saya pengen lagi gini Pak, pengen lagi bahwa meskipun saya jauh dari tempat sekolah, saya jauh dari rumah, dari kecamatan, saya pengen bahwa motivasi saya ingin memunculkan bahwa tempat itu, SD itu punya potensi yang harus dikembangkan, memunculkan potensi yang ada di sekolah, terutama mengharumkan nama desa Kebandungan itu Pak Bintoro, yang menjadi motivasi seperti itu. Memang kalau melihat jalan mungkin saya kalau melihat motivasi saya ingin mencerdaskan anak didik, kemudian ingin kemudian rasa ibadah saya mendidik siswa itu besar, itu mungkin ini menjadi pendorong saya, motivasi saya seperti itu Pak Bintoro. Oke, kayaknya sesuatu yang luar biasa itu Pak Fatullah dari Pak Fatullah sendiri. Yang pertama itu Pak Fatullah merasa bertanggung jawab akan tugas. Saya pikir itu luar biasa untuk memotivasi Pak Fatullah sendiri. Kemudian yang kedua yang tidak kalah hebatnya adalah Pak Fatullah berkeinginan mewujudkan peserta didik yang betul-betul bisa belajar sesuai apa harapan mereka, dan Pak Fatullah bisa membantu mereka. Yang ketiga dari dasar keimanan Pak Fatullah itu setiap tugas bisa mendapatkan pahala yang luar biasa di sana. Kira-kira dari tiga itu Pak Fatullah, mana yang paling menyemangati yang sudah disebutkan tadi? Yang paling menyemangati Pak, yang menjadi roh saya itu, keyakinan saya tentang yakin dan agama saya bahwa ketika saya bekerja itu diniatkan untuk mencari pahala dari Tuhan saya Allah seperti itu. Dan ini menjadi penyemangat saya. Ketika saya motivasinya ini, maka rasa capek, kemudian lelah, kemudian rasa ngedumel itu hilang seperti itu Pak Bintoro. Ini yang menjadi motivasi terkuat seperti itu, bahwa setiap tindakan saya itu saya niatkan sebagai amalia ibadah saya seperti itu. Dan luar biasa sekali tentunya ini juga yang membuat Pak Fatullah tentunya bisa bertahan dan masih semangat, punya tanggung jawab untuk mendidik anak ya Pak Fatullah ya. Betul Pak Bintoro, seperti itu. Oke, itu sesuatu yang luar biasa. Lalu kira-kira apa yang mesti Pak Fatullah akan lakukan dari keyakinan Pak Fatullah ini? Yang mesti saya lakukan adalah satu,
menjaga keyakinan itu ya, bahwa saya bekerja untuk ibadah, kemudian saya ketika berangkat sekolah saya penuh dengan semangat, tidak boleh mengeluh, bahwa di depan saya itu ada anak didik saya, ada generasi bangsa yang harus saya teruskan, yang harus saya cerdaskan, sehingga mereka bisa bertumbuh kembang dan maksimal seperti Pak Bintoro. Oke. Sepertinya Pak Fatullah sangat yakin dengan apa yang akan dijalankan ini ya Pak Fatullah ya. Ya Pak Bintoro. Saya pikir luar biasa Pak Fatullah masih punya semangat ini dengan keyakinan itu. Mudah-mudahan Pak Fatullah juga dengan apa yang diyakininya nanti kedepannya bisa melaksanakannya Pak Fatullah ya. Iya Pak Bintoro, semoga bisa melaksanakan, semoga saya lebih bersemangat lagi dalam membawa tanggung jawab saya sebagai guru ya di sebuah desa yang memang lumayan jauh dari kecamatan seperti itu. Oke, monggo Pak Fatullah, kira-kira waktu kapan Pak Fatullah akan bisa memulai menambah semangatnya, entah itu dengan mengawali berangkat dengan doa ataupun apa, kapan akan mulai untuk menambah penyemangat itu Pak Fatullah? Betul Pak Bin, untuk menambah semangat saya nanti, untuk saya mulai untuk tahun ajaran baru ini 2024-2025 akan mulai, saya akan bersemangat. Mungkin saya dengan berdoa dulu sebelum berangkat, kemudian bisa juga mendengarkan ayat-ayat suci untuk penyemangat saya, dan juga bisa saya mendengarkan ceramah-ceramah dari Ustadz seperti itu Pak Bintoro, supaya hati saya itu selalu semangat dalam menjalankan tugas, apalagi sebagai guru yang memang harus dituntut lebih semangat lagi karena berkaitan dengan mencerdaskan bangsa kita, anak didik kita, supaya mereka tumbuh berkembang menjadi estafet bangsa kita seperti itu Pak Bintoro. Oke, luar biasa sekali ini dari Pak Fatullah. Kalau dihitung masalah nilai, poin semangat Pak Fatullah kemarin-kemarin, kemudian saat ini, dan ingin meraih di angka berapa Pak Fatullah? Kalau kemarin saya nilai di angka 5 Pak Bin. Nanti dengan semangat yang tinggi ini saya harapkan bisa naik ke 7 atau 8 Pak Bintoro. Oke, begitu ya Pak Fatullah. Ada yang ingin dibicarakan lagi Pak Fatullah? Saya rasa sudah cukup Pak Bintoro, tadi sudah menyampaikan dan rasa sudah plong seperti itu. Oke, lalu apa setelah kita bicara ini, refleksi Pak Fatullah tentang apa yang kita omongkan barusan tadi? Refleksi saya yang pertama, saya merasa senang tadi sudah bicara masalah saya, curhat dan Pak Bin. Senang sekali dan perasaan saya sudah plong ya. Kemudian saya punya semangat yang tumbuh setelah saya menyampaikan masalah saya kepada Bintoro, dan ini saya sekali lagi terima kasih atas waktunya seperti itu Pak Bintoro. Oke, terima kasih Pak Fatullah. Senang sekali dengan coaching kita hari ini. Mudah-mudahan Pak Fatullah yang sudah merasa senang, kemudian merasa plong tadi dikatakan oleh Pak Fatullah seperti itu, mudah-mudahan apa yang direncanakan Pak Fatullah bisa menjadikan penyemangat baru bagi Pak Fatullah di tahun pelajaran 2024 dan 2025 ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memunculkan semangat baru ya Pak Fatullah ya. Iya Pak, mudah-mudahan amin. Semangat bekerja Pak Fatullah, dan nanti kalau ada kesempatan kita bisa bercerita-cerita lagi masalah ini atau masalah lain tentang apa yang dihasilkan ya Pak Fatullah. Oke, begitu Pak Bintoro. Semoga bisa nanti saya cerita lagi sama Bintoro di lain waktu ya Pak Bintoro ya. Oke, terima kasih Pak Fatullah. Begitu.